diriwayatkan dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhuma. Beliau Nawas adalah salah satu sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga orang tuanya yang bernama Sim'an. Manakala orang tuanya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didoakan oleh Nabi Muhammad dengan keberkahan. Wa masaha nasiyatah, maka diusap oleh Nabi Muhammad kepalanya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasanya beliau sangat senang menempelkan telapak tangan beliau di atas kepala anak-anak. Sehingga saking wanginya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa orang yang mana kepalanya dipegang oleh Nabi Muhammad, disentuh oleh telapak tangannya Nabi Muhammad, maka aromanya Nabi Muhammad di kepala anak tersebut tidak hilang sampai beberapa hari. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ada aromanya Nabi Muhammad. Nawas termasuk min ashabis suffah, termasuk orang yang ashabis suffah. Ashabis suffah mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga mereka tidak punya tempat tinggal dan mereka sibuk setiap harinya di masjidnya Nabi Muhammad. Mereka tinggal di masjid. Kalau ada orang yang mengantarkan makanan ke masjid, mereka makan. Kalau tidak ada, udah. Dan mereka selalu duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat berjamaah, mengaji dengan Nabi Muhammad. Dan beliau wasakana Syam, dan beliau tinggal di negeri Syam. Sampai Sayyidina Nawas mengatakan bahwasanya saya tinggal bersama Nabi Muhammad di Madinah selama 1 tahun. Dan yang membuat saya tidak balik ke kampung halaman adalah melainkan karena pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dari sahabat-sahabat beliau. Jadi beliau tinggal 1 tahun di sana untuk memperdalam daripada ilmu pengetahuan agama sambil menunggu jawaban, yang mana jawaban tersebut adalah dari pertanyaan para sahabatnya Sayyidina Nawas ini. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 17 hadis. Naam. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu, tahu apa arti kebajikan yang sebenarnya? Kebajikan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah baiknya budi pekerti, baiknya akhlak. Orang yang mempunyai ilmu tanpa akhlak yang baik, maka ilmunya sia-sia. Sehingga dikatakan la tahsabanna la ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Jangan kita mengira bahwasanya ilmu semata bakal memberikan manfaat selama tidak dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianugerahkan oleh Allah dengan budi pekerti yang baik. Fa in ruzikta khaligatan mahmudatan, apabila engkau dianugerahkan oleh Allah akhlak yang baik, fagadistafaka mugassimul arzagi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih engkau menjadi hamba-hamba yang terbaik dari kalangan-kalangan hambanya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan akhlak yang baik insyaallah. Karena ketahuilah bahwasanya nilai seseorang itu tergantung daripada akhlaknya. Sehingga dikatakan innama wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat, kejayaan suatu bangsa itu terletak pada akhlaknya. Selama suatu bangsa, penduduknya, umatnya menjaga akhlak, maka sungguh bangsa tersebut diberikan kejayaan oleh Allah.
Akan tetapi jika pada mereka telah hilang akhlak tersebut, maka jatuhlah umat, jatuhlah bangsa tersebut, karena kejayaan terletak di dalam akhlak. Sehingga dikatakan bahwasanya bagaimana kita di akhir zaman ini sangat perlu dengan akhlak yang baik. Sehingga kita melihat bagaimana berapa banyak orang-orang yang kehilangan akhlaknya, kehilangan moralnya. Padahal Islam adalah mengajarkan tentang akhlak. Sehingga yang dimaksud dengan husnul khuluq, budi pekerti yang baik, adalah at-takhalluq bil akhlaqil hasanatis syarifah, mempunyai akhlak yang baik yang mulia, wa ta'addub bi adabillahi ta'ala allati syara'aha li'ibadih, kemudian mempunyai adab sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Berapa banyak orang yang di akhir zaman dia mengaku bahwasanya dia Islam, tapi dia sendiri memerangi sesama muslim. Berapa banyak orang yang di akhir zaman mengaku bahwasanya dia adalah beragamakan Islam, tapi dia memerangi Islam dengan perbuatan dan dengan caranya. Berapa banyak orang yang mengaku Islam, akan tetapi dia ridha, senang atas penerapan hukum selain dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Berapa banyak orang yang mengaku Islam, sedangkan dia berpaling dari perintah Allah dan dia pun mengerjakan dari larangan Allah. Berapa banyak orang yang mengaku bahwasanya dia adalah muslim, tapi dia tidak mengenal Islam dengan sejatinya. Yang dia tahu hanyalah salat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa memahami apa arti salat. Yang dia tahu hanyalah puasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak paham hakikat puasa. Yang dia tahu hanyalah zakat, mengeluarkan daripada sebagian hartanya, tidak mengerti apa daripada hakikat zakat. Begitu juga mereka hanya bisa mengerjakan haji, tapi dia tidak tahu apa hakikat daripada haji tersebut. Ini pentingnya akhlak. Mudah-mudahan kita berakhlak seberataan insyaallah. Dari karenanya Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, beliau membagi akhlak dengan 3 bahagian. Dan kitabnya sudah selesai kita baca setiap malam Sabtu dahulu di Masjid Ar-Raudhah Ratu Jaleha, disambung dengan adab sulukil murid. Ada beliau mengatakan di dalam risalah khuluquna, di dalam risalah khuluquna, PDF-nya ada dan terjemah, silahkan baca. Akhlak itu beliau membagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bagaimana khuluquna ma'allah, bagaimana akhlak kita, perangai kita kepada Allah. Ada wajib dijaga. Dan itu panjang lebar Guru mulia Al-Habib Umar menjelaskan bagaimana akhlak kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, khuluquna ma'a ibadihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana akhlak kita terhadap hamba-hamba Allah. Dan yang ketiga, bagaimana khuluquna ma'a anfusina, bagaimana akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Ada 3 akhlak. Ada 3 akhlak. Yang pertama, khuluquna ma'allah, akhlak kita dengan Allah. Kemudian bagaimana di sana khuluquna ma'a ibadihi subhanahu wa ta'ala, akhlak kita dengan hamba-hamba Allah. Dan yang ketiga, khuluquna ma'a anfusina, bagaimana akhlak kita terhadap diri kita masing-masing. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pernah beliau ditanya tentang amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam surga. Mudahan kita masuk surga seberataan insyaallah. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga itu 2. Yang pertama adalah taqwallah, yaitu taqwa kepada Allah, dan yang kedua adalah wa husnul khuluq, yaitu mempunyai akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi Nabi Muhammad tentang perbuatan yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka itu apa?
Dua kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah al-fam, yaitu mulut. Yang dimaksud adalah kata-kata yang keluar dari mulut. Kadang-kadang kita tidak sadar dan tidak merasa, kita anggap perkataan itu biasa, ternyata itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebaliknya begitu juga, kadang-kadang suatu perkataan yang kita anggap biasa, tapi ternyata itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua, wal farj, yaitu adalah kemaluan. Dari karenanya jaga. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan taufik dan hidayah sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya dikatakan albirru syai'un hayyin, kebajikan itu sangat mudah. Kalau orang ingin mendapatkan kebajikan itu mudah. Yang pertama, fi'lun jamil. Kan tadi hadisnya albirru husnul khuluq. Kebajikan itu sejatinya ada di dalam akhlak yang baik. Kebajikan itu sangat mudah. Apa? Yang pertama, fi'lun jamil, perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus. Kemudian yang kedua, wa kalamun layyin, ucapan yang sangat lemah lembut dengan orang lain. Sehingga dikatakan sebagian oleh para ulama, agama ini semuanya ada terdapat di dalam husnul khuluq. Dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak mempunyai tiga perkara di dalam dirinya, dia tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan. Apa itu? Yang pertama adalah ilmun. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang mana dia bisa menjawab pertanyaan orang yang jahil. Ada yang pertama, harus dibekali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu wara', yahjuzuhu 'anil maharim, mempunyai sifat wara' yang membentenginya jangan sampai memperbuat suatu perbuatan atau mengambil suatu penghasilan dari transaksi yang haram. Kemudian yang ketiga, wa khuluq, punya akhlak yang baik, yudari bihin nas, yang mana dia bermuamalah, berinteraksi dengan manusia memakai akhlak tersebut. Sehingga berapa banyak cerita-cerita di zaman dahulu tentang akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang mendapatkan perlakuan baik dengan akhlak yang baik, dia akan luluh dengan sendirinya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari, Nabi Muhammad pernah punya utang. Tapi utang di zaman dahulu tidak ada riba. Beda dengan zaman sekarang. Dan ulun peringatkan kepada seluruh jamaah dan yang mendengar suara ini, sampai kapanpun jangan mau ngambil sebuah utang dengan riba. Apapun itu bentuknya. Utang 500.000, bayarnya jadi 1 juta, terus bunganya bertambah per 3 hari, per 7 hari, per 2 minggu, sampai puluhan juta. Jangan. Berapa banyak orang yang terlilit utang sehingga tidak mampu untuk memikirkannya dan dia pun bunuh diri. Jangan. Apalagi akhir semester pendidikan, banyak orang tua yang Masya Allah memikirkan bagaimana pendidikan anak-anaknya untuk menyekolahkan ke sekolahan yang selanjutnya, kemudian daftar ulang dan lain sebagainya. Akan tetapi rizki, Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan dari umat Nabi Muhammad yang kesulitan rizkinya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, jangan sampai utang. Pinjaman dimanapun, jangan sampai. Kalau mau utang, jangan sampai ada bunganya.
Dan kalian wahai para istri, apabila suami kalian mendapatkan masalah karena utang piutang, bantulah mereka. Jangan sampai istrinya Masya Allah, gelangnya emasnya 50 gram, cincinnya Masya Allah, kalungnya, tapi suaminya terlilit utang. Itu emas pemberian suami. Yang namanya hidup berumah tangga, suka dan duka, bahagia dan sedih, tanggung bersama. Jangan sampai ketika senang, Masya Allah, Alhamdulillah, ketika suami kesusahan, dibiarkan begitu saja. La. Cepat selesaikan urusan hutang yang ada bunganya. Tidak ada faidahnya, tidak ada berkahnya. Oh, tidak ada lagi jalan ngutang kecuali dengan itu, dengan cara itu. Pinjaman ini, itu dan lain sebagainya. La, pasti ada jalan. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar setiap permasalahan. Tapi masalahnya kita ingin mencari solusi jalan keluar, sedangkan takwa masih belum kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita masih utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang, kemudian utang sana, ini ada ribanya, ini ada bunganya, ini ada per 7 hari, per ini, dan la haula wala quwwata illa billah. Jangan. Apalagi hanya untuk makan, apalagi hanya untuk bergaya, gengsi. Harus kehidupan kita sama seperti itu. Lah, jangan. Lebih baik makan seadanya, tapi tidak menanggung utang, daripada makan mewah tapi pikiran kita. Apalagi judi-judi online. Maaf, anak-anak muda, ya Allah, tidak akan pernah diberikan keberkahan dan kekayaan orang yang ingin kaya dengan cara yang haram. Tidak ada. Menangnya 1 kali, kalahnya berapa kali? BPKB kendaraan digadaikan, BPKB mobil digadaikan. Untuk apa? Mana menangnya, mana? Oh, menang, pasti menang, ini pasti. Udah berapa ratus juta habis. La ilaha illallah. Ngutang sana, ngutang sini, Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya bunuh diri. Di mana bunuh dirinya? Pohon lombok. Jangan cari kekayaan dari sesuatu yang haram. Ini kita sudah zamannya luar biasa. Sudah tidak main lagi judi, duduk belapak, pasang berapa, pasang, udah main lagi. Nih, elit judinya. Berapapun uang yang kau siapkan, tidak akan pernah engkau merasakan kepuasan kalau engkau masih melakukan sesuatu yang haram. Hati-hati. Dan apabila ada orang yang ngutang kepada kita, apabila orang tersebut orang yang baik, tidak ada cacat dan lain sebagainya, silahkan. Mau memberikan hutang, akan tetapi ingat, jangan pakai riba. Dan yang ngambil utang harus konsisten dengan janjinya. Kalau bayar tiap bulan berapa juta, bayar. Ini kadang-kadang ya Allah di akhir zaman buhan canggih nih ngalih. Cangkal berhutang tapi ngalih ditagih, itu canggih-canggih tuh. Buhan canggih. Oh, waktu ngutang, ya Allah guru, Pak Haji, ulun perlu pada duit kisah daftar ulang anak. Itu bayarnya kapan? Ya udah tiap bulan berapa juta? Sekian juta. Ya udah kita tulis perjanjian tulis sebagai awal bulan, Masya Allah, kayak kada ada dosa. Pak Haji, apa kabar? Oke, saya sudah. Kayak apa hutang nang semalam? Biar nang itu jadi tagih. Masya Allah, ini itu jadi tagih. Orang kalau
ngutang kepada orang lain, ketika dia ngutang kepada orang lain ada niat di dalam hatinya untuk bayar, Allah akan bukakan jalan untuk melunasi hutang tersebut. Tapi kalau memang tidak ada niat untuk bayar hutang sampai kapanpun, betamuan gen kayak kada bersalahmu hanya kayak kada bersalah tuh Bang, baju harat-harat, makanan harat-harat, kena tulak situ kemari, hutang kada bayar. La ilaha illallah. Ikam kena-kena yang di sekolah akan kuitan bujur-bujur, sekolah kuitan berhutang situ kemari. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, begawi gisan bubuhan ikamnya sekolah bujur-bujur. Jangan ujung-ujungnya sekolah bolos, main game. Ujung-ujungnya aduh kada mengaruan. Kasihan nih kuitan. Ini di akhir zaman, hati-hati. Orang tua cek handphone anak-anak sampean, kalau ada di sana aplikasi hal-hal yang tidak baik. Masya Allah, kendaraan kuitan tersanda, sepeda pakaian disanda akan juga. Ayah Pak, tanah paninian dijual, habis sertifikat musijit di atas anda juga Allah, karena abahnya dahulu nang mano. La ilaha illallah. Ini kayak apa? Hati-hati. Ini ulun ingatkan, jangan sampai seperti itu. Nabi Muhammad punya hutang dengan orang Yahudi, kemudian dengan perjanjian bayarnya tanggal sekian. Sudah perjanjian, subhanallah, orang Yahudi ini datang kepada Nabi Muhammad, mengikat leher Nabi Muhammad dengan ridanya seperti ini. Diikat, ditarik sampai keluar matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Sayyidina Umar melihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, langsung, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Pancat orang dapatnya Sayyidina Umar langsung. Orang tersebut mengatakan, addi dainak ya Muhammad, bayar hutangmu wahai Muhammad. Engkau wahai keturunan Bani Muttalib sukanya ngutang tapi bayarnya molor waktunya. Nabi Muhammad tersenyum. Nabi Muhammad tahu masih belum jatuh tempo. Sayyidina Umar sudah dengan tegasnya melihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, tidak tega karena kecintaan beliau kepada Nabi. Ya Rasul, izinkan saya memenggal lehernya. Kata Nabi Muhammad, ya Umar, suruh dia untuk bersikap baik di dalam menagih hutang, dan nasihati saya untuk selalu tepat pada waktunya di dalam membayar hutang. Ketahuilah bahwasanya hutang itu masih belum jatuh tempo. Diperintahkan sama Nabi Muhammad, tolong lunaskan hutang saya dulu, dan tambahkan sebagai bentuk, yaitu permohonan maaf karena sudah digertak oleh Sayyidina Umar. Ditambah hutangnya. Orang tersebut melihat keindahan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, ya Muhammad, umdut yadak, ulurkan tanganmu, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam dengan akhlak. Terus apa orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu hutangmu masih belum jatuh tempo, akan tetapi saya membaca di dalam Alkitab ada satu lagi akhlak yang masih belum saya lihat di dalam di dalam dirimu, yaitu apa? Tidaklah engkau berhadapan dengan orang yang kurang ajar, melainkan engkau tidak pernah marah dan engkau semakin sabar menghadapinya. Dan hari ini saya lihat ada di dalam dirimu bahwasanya saya bersaksi engkau adalah Nabi akhiruz zaman dan nabi terakhir, penutup nabi dan rasul. Uang yang kau berikan saya sedekahkan kepada kaum muslimin, para fuqara wal muslimin. Ini salah satu contoh akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diwarisi akhlak tersebut dengan apa? Oleh para sahabat. Diwarisi akhlak tersebut oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka mempunyai akhlak sama seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Cucu-cucu beliau bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali,
bin Abi Thalib dan ibunya Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala diceritakan oleh orang yang mencaci beliau, orang yang mencaci beliau, siapa namanya? Asim ibnul Mustalaq. Dia sendiri yang menceritakan, menyaksikan akhlak para zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah para zuriat Nabi Muhammad membalas cacian dengan cacian? Tidak. Apakah zuriat Nabi Muhammad membalas hinaan dengan hinaan? Tidak. Tidaklah cacian tersebut datang kepada mereka, melainkan semakin indah akhlaknya. Ada orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, sehingga ketika saya melihat Hasan, kata kata Asim, cucunya Nabi Muhammad, Al-Hasan wal Husain, Al-Hasan thumma Al-Husain lin-Nabi qurratul ain nuruhum kal-kawkabin jadduhum sallu النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى Sayyidina Al-Hasan. Bagaimana? Qurratul ain, penyejuk matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai digelar sayyidai syabab ahlil jannati fil jannah, pemuda penghuni surga yang ada di dalam surga.